jika kakek nenek moyang leluhur kita menggambarkan suatu energi gaib membentuknya seperti gepeng, ya akan gepeng terus. Gepeng yang mempunyai kekuatan, atau gendut yang mempunyai suatu kekuatan yang sangat besar gitu besar. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Java Kembang. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang buto ijo. Apakah itu suatu legenda masyarakat atau bisa menjadikan pesugihan? Sebelum kita memulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan di episode berikutnya. Boleh cerita tentang buto ijo? Apakah itu suatu legenda masyarakat, cerita sebelum tidur untuk anak-anak, atau merupakan bisa pesugihan? Share dong. Lebih enakan manggilnya yang bahasa keseharian aja, karena ini Kita itu suami istri. Beliau adalah pelaku spiritual, praktisi, jadi saya panggilnya lebih enak ayah aja, panggilan sehari-hari. Ayo ya, cerita dong. Jadi konteks buto ijo itu kita tarik dulu ke belakang ya. Dalam arti kita harus tahu dulu rekam jejaknya, bagaimana bisa dinamain buto ijo, bagaimana bisa itu menjadi suatu mungkin makhluk yang ditakuti, terus ditambah lagi dengan sesuatu yang bisa dihubungkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pesugihan. Jadi kalau ini cerita rakyat ya, cerita zaman kita masih kecil, mungkin belum lahir ya. Iya. Seperti itu. Cerita yang dimana kalau dulu, zaman dulu, kalau pas ada gerhana bulan, karena sulit untuk menerangkan secara sains, secara ilmu pengetahuan, mbah-mbah kita dulu itu kadang mengartikannya bulan dimakan, kan, seperti itu, gerhana bulan, iya. bulan dimakan. Pernah dengar. Terus rame-rame untuk penduduk ataupun kampung ataupun dalam suatu wilayah itu kayak mukul kentongan ataupun ada dulu tumbuk padi, menumbuk-numbuk terus, kayak istilahnya bahasanya kayak cerita Bandung Bondowoso. Hampir mirip ya berarti. Hampir mirip, numbuk-numbuk padi, agar dengan harapan bulan tersebut untuk dimuntahkan lagi. Cerita itu berkembang dari versi ke versi, tapi yang namanya cerita itu kan sesuatu yang hanya menjadi mitos, cerita rakyat, tapi dalam bentuk kegoibannya pun, dalam bentuk bangsa jin mengambil sinyal bahwasanya cerita menjadi mitos ini, akhirnya mereka memanfaatkan sisi lemah kita, bangsa manusia, untuk menjadikan sesuatu berhubungan dengan apa yang menjadi keinginan, ketakutan. Jadi buto ijo versi dahulu kala itu hanya sebagai memang suatu makhluk yang berperawakan besar, dia besar, tinggi besar, bisa sepohon kelapa, bisa segunung, seperti itu, sesuai dengan penglihatan mata batin masing-masing, ataupun sesuai gambaran penglihatan para praktisi spiritual zaman dahulu kala. Akhirnya ya besar, karena pada dasarnya kan mereka makhluk yang tidak berfisik, metafisik. Sesuai dengan kekuatannya itu tadi, dia bisa membesarkan diri. Berawal dari suatu
cerita dahulu kala, Cerita rakyat. cerita ya. rakyat dari mulut ke mulut. Tujuannya dulu mbambai awak dhewe dulu, Iya. ataupun leluhur kita dulu itu sebenarnya punya pesan moral sebenarnya untuk Apa itu? anak cucunya. Pesan moralnya apa? Jadi kalau bahasanya itu sesuatu yang berhubungan dengan yang dimakan terlalu banyak keluarnya ataupun hasilnya itu tidak bagus, karena perwujudan buta ijo zaman dahulu penggambarannya itu dengan perut yang besar sekali, mata yang merah, bertaring, rambut panjang, berkuku panjang. Kalau istilahnya kalau kita lihat di wayang-wayang kurang lebih itu gambarannya seperti itu. Yang matanya melotot gitu ya. Pesan moral untuk mbah-mbah kita dulu itu sebenarnya, hai anak putuku, ngono kae. Kalau kamu mencari suatu rezeki atau harta, itu jika kamu terlalu bernafsu, nanti perutmu besar seperti buta itu. Gambaran gitu seperti ya. itu. Jadi pesan moralnya dahulu kala. Ada pesan. Jadi legenda-legenda itu, mau legenda apapun yang terjadi, pasti ada pesan yang leluhur kita itu mungkin sulit untuk memberi perumpamaan kepada anaknya, kepada cucunya yang mungkin kita sudah generasi keberapa seperti itu. Jadi mereka akhirnya menggambarkan pasti sesuatu itu yang berhubungan dengan tahayul. Tahayul itu akhirnya tadi ketika kemarin pembahasan kita kemarin, ketika itu diucapkan atau diyakini terus menerus, itu menjadi suatu energi besar. Energi itu karena bersumber dari keyakinan satu orang, tambah 2 orang, tambah 3 orang, akhirnya memunculkan Menjadi itu banyak, menjadi ya. entitas baru, dimanfaatkan bangsa jin. makhluk astral. Ya. Terus yang untuk makhluk astralnya, apakah buta ijo itu seperti gambaran cerita rakyat dahulu kala yang besar, berambut, matanya melotot besar, bertaring, apakah juga seperti itu? Karena penggambaran penemunya pertama menggambarkan seperti itu, akhirnya perwujudan entitas diri yang namanya buta ijo itu seperti itu. Jika kakek nenek moyang leluhur kita menggambarkan suatu energi gaib membentuknya seperti gepeng, ya akan gepeng terus. Gepeng yang mempunyai kekuatan, atau gendut yang mempunyai suatu kekuatan yang sangat besar gitu besar. Karena dulu harus menggambarkan, kan bisa membayangkan untuk memakan suatu benda besar yang berbentuk bulan dalam bentuk itu, memakan pelan-pelan kan seperti itu. Harus menenteramkan warganya dengan suatu hal yang pada saat itu tahayul adalah metodologi yang bisa diterima dibanding dengan sesuatu yang berhubungan dengan penjelasan logika, dengan logika. Ya, benar. Kayak gitu. Terus apakah juga, kan namanya buta ijo, apakah juga warnanya hijau atau gimana Mas Dedi? Ya. Kita berbicara akhirnya ke tahun 90-an ya. Ya. Karena tren buta hijau itu mau diakui atau tidak, itu grafiknya naik ketika sudah dari tahun 90 ke atas, 2000 ke atas itu keterkenalan dia itu naik, program buta hijaunya naik. Berarti eksistensi yang namanya buta hijau dalam perbentukan warnanya hijau, bertaring,
besar tinggi, itu akhirnya makhluk jin yang mempunyai energi sebanding melakonkan, kalau ayah bilang itu melakonkan menjadi suatu yang namanya figur buto ijo. Karena mau seperti apapun bentuk makhluk astral itu, kayak versi kalau ayah menjelaskan itu versi kayak seperti film-film zaman dulu Sun Kokong, bisa mempunyai ilmu amubah membelah diri sampai 1000 sesuai dengan tingkatan versi kekuatan dia. Dan itu hukum yang sudah dianugerahi sama Sang Pencipta, bisa merubah diri, memanipulasi diri agar kita sebagai bangsa manusia masuk ke dalam cara atau membernya bangsa mereka. Jadi sekarang kalau kita bercerita tentang buto ijo, ada memang juga warnanya hijau gitu. Apa yang menjadi karakter tadi yang saya bilang, karakter yang sudah dimunculkan bertahun-tahun, puluhan tahun, akhirnya menciptakan suatu bentuk yang berupa energi metafisik, berubah akhirnya menjadi visualisasi bentuk yang seperti itu. Padahal juga ada yang hitam atau enggak untuk buto sendiri itu. Dalam tataran gaib, sebelum dia menjadi nama buto ijo, dikasih predikat nama, karena itu nama kan diberikan oleh kita bangsa manusia, buto ijo. Dalam bahasa Sanskerta kan buta kan seperti itu. Hijau itu kan sesuatu yang berupa berwarna hijau. Itu harus diartikan sebagai bentuk yang memang akhirnya entitas buto ijo yang dalam arti jin ini memang memiliki kekuatan yang sesuai keinginan. Terus dia biasanya tinggal di mana? Yang di gelap-gelap, atau pasti yang di gelap-gelap ya, bisa, atau di pohon, atau di mana seorang buto? Makhluk gaib itu pada dasarnya makhluk-makhluk jin dan bangsanya, siluman dan bangsanya, itu sebenarnya makhluk yang menghindari energi manusia. Pastinya tempatnya di pohon yang jarang dilewati manusia, di rumah yang jarang dihuni manusia, di air danau ataupun gunung, ataupun tempat-tempat yang dimana memang itu aktivitas manusia jarang. Pada dasarnya mereka sudah tahu ini aturan mainnya. Dimensi kita A, dimensi mereka B. Ya gimana? Manusia itu makhluk yang ingin tahu, ingin cepat. Terus akhirnya terjadi yang namanya simbiosis mutualis. Oleh dahulu kala dibutuhkan makhluk-makhluk seperti itu, dibutuhkan untuk penjagaan wilayah teritori bangsa kita, bangsa manusia. Dia sebagai, katakanlah, mungkin dulu di zaman perjuangan, penjajahan, itu bisa sebagai kolaborasi kekuatan manusia, kekuatan yang dimana antara kita sebagai insan manusia terus diberi cas energi oleh tambahan energi dari luar untuk melawan penjajahan. Oh gitu ya. Dulunya. Tapi yang sekarang kan ada nih dengar-dengar juga pesugihan buto ijo. Apakah benar seperti itu? Ya.
karena sudah tercipta yang namanya cerita rakyat itu tadi, akhirnya bisa berkembang menjadi suatu bahasanya pesugihan. Nggak usah jauh-jauh pemirsa, ketika pemirsa menginginkan ataupun berkolaborasi dengan yang namanya makhluk buta hijau ini untuk mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan materi, itu mereka senang sekali. Tanpa bantuan perantara pun mereka senang sekali sebenarnya. Tapi kode-kode itu kan diartikan, syarat dan prasyaratnya kan harus diterjemahkan oleh juru kunci ataupun ahli spiritual yang bisa mempertemukan antara si A dan si B, kan seperti itu. Dia di tengah-tengah. Kadang ada pertanyaan seperti ini ya. Kalau buta hijau itu bisa membuat kaya, kenapa ahli spiritual tidak melakukannya untuk pribadi? Ya, Kan seperti itu. hanya sebagai perantara, nggak Hanya coba sebagai sendiri. perantara. Jadi sama aja, kalau dua pemain dalam suatu kesebelasan itu pemainnya kaya-kaya, kenapa kita jadi wasit? Ya, Karena dia tahu apa yang menjadi konsekuensinya. Kayak saya tahu apa yang menjadi konsekuensinya ketika saya melakukan perjanjian dengan buta hijau. Apa yang saya dapat tidak sebanding dengan konsekuensi yang saya ambil. Karena sepengetahuan umum, mereka akan memakan apa yang menjadi tumbal ya. ya, Tumbal ini, katakanlah ini metodenya kan lain-lain. ya, Ada yang taruh sesaji ataupun uang di pinggir jalan, atau memberi makan tetangga, atau memberi uang bantuan yang kayak memberi, tapi nanti yang diberi itu nanti nggak lama tiba-tiba sakit terus meninggal, kan seperti itu bahasa yang beredar dalam konsep buta hijau. Terus dan pelakunya menjadi mendapat imbalan dari apa yang dia lakukan, yang dia minta dia lakukan, terus dia mendapat imbalan itu berupa materi, kan seperti itu. Itu kan bahasa yang sering beredar di kalangan mistis kita ya. Ya, jadi kalau dengar-dengar kan memang kayak seperti itu. Tapi menurut saya gimana untuk seperti pesugihan buta hijau? Apa yang harus ini istilahnya, jika suatu hari ada seseorang ingin melakukan perjanjian dengan buta hijau, apa yang menjadi pantangannya, apa yang menjadi yang harus dia lakukan, apa yang dia dapat, terus ya pasti nanti ada konsekuensi yang di belakangnya. Itu seperti apa ya? Perjanjian sama gaib itu tergantung kemantapan hati. Ketika kita sudah meyakini satu gaib ini, suatu gaib yang namanya buta hijau ini bisa mendatangkan rezeki atau bisa mendatangkan materi buat kehidupan duniawi kita, itu perjanjiannya nggak sulit sebenarnya. Membuat suatu perjanjian itu kelihatan bertele-tele itu kan pada dasarnya untuk meyakinkan pelakunya agar mantap 100%. Tapi rata-rata mereka kan masih kebingungan caranya seperti apa. Kadang ada yang, ya kembali ke topik kemarin, harus laku mutih dulu, puasa mutih, harus meditasi, harus seperti ini. Kalau perjanjian buta hijau itu hanya simple gitu. Katakanlah di suatu tempat atau di pohon itu diyakini ada penunggunya, rumahnya buta hijaunya. Kasih aja makan di situ, berupa sesaji, ayam ingkung, bunga, dupa, kopi, rokok, uang, dan dia
kita batin dalam hati. Nanti malam temui aku di rumahku, di ruangan. Dia udah tahu, nggak usah dikasih tahu, dia pasti tahu tempatnya. Nanti kita cuma diem, kita meditasi. Nanti ada seperti suara, bukan di telinga ya, tapi di batin kita ini sudah nggak enak. Nah itu kehadirannya. Dia tidak bertele-tele. Mulai sekarang perjanjian sah. Setelah meditasi selesai, baru itu dimulai ngasih pinggir jalan, nanti yang dapat celaka atau seperti apa. Itu tidak langsung celaka, nggak seperti itu. Sebenarnya celaka atau tidak seperti konsep ayah meninggal atau tidak itu bukan urusan manusia, bukan urusan jin. Urusan manusia itu menyakiti, membuat sakit, membuat istilahnya rebah, jatuh, kan seperti itu. Tapi mencabut nyawa itu hak prerogatifnya Allah, kan seperti itu. Jadi konsep ketika itu terlaksana, sebenarnya korbannya itu bukan yang kita beri, korbannya kita dan keluarga kita. Sebenarnya korbannya kita dan keluarga kita. Nggak mungkin lah istilahnya suatu perjanjian, apalagi bangsa jin ya, mengajaknya kan pintar banget ini, paling pintar. Jadi mencari seolah-olah sisi safe-nya, tapi membuat manusia pelakunya itu biar aman buatku, aman buat keluargaku, aman buat diriku. Tapi akan terbongkar ketika sudah perjalanan itu berjalan. Tuntutan begitu sudah sah, ya udah itu seumur hidup. Pasti itu ya. Pasti itu seumur hidup ya. Tapi kalau dengar-dengar kan biasanya memang benar ya, membuang uang di tengah jalan, nanti ada yang celaka atau memberikan makanan ke orang-orang dan orang-orangnya yang jadi sakit atau nanti celaka lah poinnya. Terus ada yang bilang kalau sudah nggak bisa memelihara di apa istilahnya ya, taruh aja di jalan biar cari makan sendiri. Emang benar seperti itu? Itu kan antara keraguan sebenarnya untuk menaruh, ada rasa takut, ada rasa malu, ada rasa nanti tanggaku tahu. Ya gini, anggap aja saya pelakunya. Saya taruh ini 100.000 diambil orang itu mungkin akan mengalami yang namanya mengalami yang namanya mungkin gangguan, bisa badannya jadi nggak enak atau seperti apa, karena ada energi niatan. Kan kita punya niat ini, niat untuk kaya, niat untuk apa, energi ini tersalurkan di yang namanya objek benda yang berupa uang ini diambil sama si A di pinggir jalan, kita nggak tahu siapa, terus dia membelikan makanan, membelikan apa dengan rasa apa namanya, senang ya, aku oleh duit ning dalan ki, alhamdulillah kan gitu kan. Alhamdulillah oleh duit iso go tuku rokok kan. Diambil. Akhirnya dia pembelajaran. Kelang nggak berapa lama badannya mungkin nggak enak atau seperti apa. Tapi pesan moral yang tadi di awal saya bilang, sesuatu yang bukan hak kita, nggak usah uang di jalan ya, nggak usah dibasangi. Kita ambil, ada konsekuensi buat kita. Itu yang dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk bangsa jin. Pelaku ini sudah jelas, sudah mengkhianati apa yang namanya keyakinan dia terhadap Tuhan, Allah, keyakinan dia terhadap apa yang menjadi tuntunan dan ajaran, mana yang boleh mencari barang yang halal, meninggalkan yang haram kan.
Tapi dia melakukan itu. Udah 10-0 kan ini. Ya. Bangsa jin yang berbentuk buto ijo ini mendapatkan suatu energi manusianya diserap. Ketika dia melakukan suatu pantangan atau tobat, dia bisa menampakkan diri atau berupa suara atau berupa apa, sebenarnya dari energi serapan ini tadi, serapan manusia yang mempunyai kontrak ini tadi. Dia menampakkan hanya di orang yang melakukan perjanjian tersebut. Katakanlah ayah melakukan perjanjian, menampakkan kamu tidak tepat janji, ada suara, kan kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan apa namanya pesugihan dalam arti uang atau materi dalam bentuk apa, bangsa jin ini bantu enak banget. Tujuannya jelas kok, mau bentuk buto ijo, mau bentuk yang kemarin kita bercerita tentang jenglot yang namanya tentang pesugihan ataupun yang apapun itu. Misi visinya jelas, menjerumuskan kita hanya dapat uang ataupun materi yang kita inginkan, tapi dalam hitungan hilangnya juga cepat. Adapun kalau orang bilang aku sudah insaf, aku udah nggak pakai perjanjian lagi, iya di dunianya, tapi hitungannya di akhir zaman pasti ada. Pasti ya. Ya, kayak gitu loh, yang harus dihindari itu seperti itu. Iya. Kayak gitu. Terus untuk ciri-ciri yang mempunyai pesugihan buto ijo itu seperti apa ya? Karena perwujudan buto ijo itu buto, gede, besar, hijau, warna hijau, badan besar, bertaring. Ciri-cirinya ketika dia sering masang sesaji di jalan dengan uang, terus memberikan uang di pinggir jalannya nggak jelas kan kayak gitu. Terus yang diberi seolah-olah katakanlah ada tetangga diberi terus sama dia, kan kayak gitu. Diberi terus sama dia. Kadang kita sendiri pun bingung, ini orang biasanya pelit, tapi sama si ini, ataupun ini orang sama terkenal pelit. Jangankan uang ya, memberikan makanan aja susah. Iya. Tapi tiba-tiba ada bantuan beras, ada ke suatu titik. Itu nggak kemana-mana? Nggak kemana-mana. Titik. Dia berharap dengan tuannya itu tadi, dengan tuan perjanjian tadi yang namanya buto ijo tadi, aku sudah melakukan apa yang menjadi keinginanmu kan. Buto ijo ini guyu dalam arti kan gitu. Nah, kamu sudah melakukan apa yang diinginkan bangsaku. Kekuatan dia menjadi lebih kuat. Kita saripati kita, karena kita memasrahkan semuanya, memasrahkan harapan keinginan kita sama satu makhluk yang namanya buto ijo tadi. Kondisi fisik kita lama-lama ya itu tadi melemah, walaupun badan kelihatan besar ataupun pelakunya ya normal, tapi kondisi raga tenaga dia tuh sebenarnya dalamannya sudah lemah karena yang diambil saripatinya, energi sukmonya. 4 unsur yang kemarin kita bahas itu diambil sama dia pelan. Sekarang kalau udah kayak gitu, besok di akhir zaman ditanya, dia minta keadilan sama Allah kan, katakanlah seperti itu. Ya diguyu malaikat kowe pengin kok. Kowe kudu njaluk karo Gusti Allah, malah njaluk karo kae. Kan kayak gitu. Iya, benar. Rasanya. Iya. Jadi segala sesuatu yang berbentuk pesugihan memang tidak bagus karena tidak meminta langsung kepada Sang Pencipta. Ada sisi-sisi yang harus kita pahami, plus minusnya, tapi juga kembali kepada manusianya juga ya. Jadi setelah saya mempelajari, memperdalam sesuatu yang berhubungan dengan kegoiban,
keilmuan itu bertambah bukan menjadi sesuatu yang harus menjerumuskan teman ataupun orang lain, tapi tujuan konten ini untuk menginformasikan bahwasanya sesuatu yang berhubungan dengan jalur cepat yang tidak meminta sama Allah atau zat yang maha kaya, pasti akan ada segala sesuatu yang pasti ada konsekuensinya. Jadi kita membahas ini untuk edukasi. Sesuatu itu pasti ada tujuan misi dari bangsa jin dan bangsanya. Itu pemirsa. Ya, saya kira cukup ya. Gitu ya. Oke pemirsa, terima kasih untuk melihat channel Java Kembang tentang buto ijo hari ini. Kita sambung di lain kesempatan. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.